Halo, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang evaluasi nilai gizi vitamin. Jadi nanti kita akan belajar jenis-jenis vitamin, lalu contoh-contoh vitamin dan fungsinya, seperti itu ya. Nah, pertama outline dari presentasi kali ini terbagi menjadi pendahuluan, vitamin, faktor yang mempengaruhi nilai gizi vitamin, dan metode evaluasinya. Nah, ini masuk ke pendahuluannya. Jadi vitamin itu apa? Vitamin adalah zat-zat organik kompleks yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat kecil, karena dia kan masuknya mikronutrien ya, jumlah yang sangat kecil tapi penting karena dibutuhkan untuk pertumbuhan dan metabolisme. Jadi kalau kita belajar zat gizi itu ada makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar atau yang banyak gitu ya, karbohidrat, protein, lemak gitu ya. Sedangkan kalau mikronutrien itu ada vitamin dan mineral, dia dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit tapi penting, maksudnya tetap harus ada, nggak boleh kita kayak ya udah walaupun kayak cuma dikit jadi nggak usah sekalian, nggak bisa kayak gitu ya, karena dia memang dibutuhkan dalam jumlah dikit tapi penting gitu. Nah, vitamin ini tidak dapat dibentuk oleh tubuh dan harus dipenuhi dari makanan, kecuali vitamin K dan biotin yang diproduksi oleh mikroflora usus. Jadi vitamin ini harus kita dapatkan dari makanan, makanya kita juga penting dalam memilih makanan gitu ya, nggak cuma yang mencukupi makronutrien kita tapi juga harus mencukupi mikronutrien kita. Jadi misal kita pilih makanan yang tinggi vitamin, misal buah-buahan, sayur, seperti itu ya. Lalu vitamin D yang diproduksi oleh prekursornya di bawah kulit diaktifkan oleh cahaya matahari. Jadi makanya kalau vitamin D itu walaupun kita sudah punya tapi tetap perlu diaktifkan, makanya perlu berjemur gitu ya. Waktu zaman-zamannya COVID gitu ya, kita kan pola hidupnya sangat sehat ya, jadi kita berbanyak buah, berbanyak sayur, lalu kita berjemur kayak gitu. Nah, berjemur itu merupakan salah satu usaha untuk mengaktifkan vitamin D, seperti itu. Nah, tiap vitamin ini memiliki tugas spesifik di dalam tubuh dan tugas tersebut tidak dapat saling menggantikan. Jadi kalau kita tahu vitamin itu kan ada banyak ya, A, B, C, D, E, K gitu ya. Nah, setiap vitamin A, B, C, D dan seterusnya itu punya fungsinya masing-masing. Jadi nggak bisa tuh substitusi, misal fungsi vitamin C digantikan oleh vitamin A tuh nggak bisa kayak gitu ya. Jadi mereka punya fungsinya masing-masing. Lalu vitamin ini terlibat dalam pelepasan energi dari karbohidrat, lemak, dan protein dalam fungsinya sebagai koenzim. Kalau kita kemarin di kimia dasar kita belajar tentang enzim itu ya, kan itu ada koenzim, ada kofaktor. Kalau koenzim vitamin, kalau kofaktor itu mineral-mineral gitu ya. Nah, vitamin ini ternyata punya peranan penting juga nih dalam kinerja enzim gitu ya, untuk mengaktifkan enzim tersebut. Nah, vitamin ini membantu pembentukan hormon, sel-sel darah merah, sistem saraf, dan materi genetik gitu ya. Jadi fungsi vitamin itu banyak ya. Tadi sebagai koenzim, lalu bisa pembentukan hormon, sel-sel darah merah, sistem saraf, materi genetik, dan biasanya juga untuk perlindungan tubuh gitu ya, untuk imunitas gitu. Vitamin juga mempunyai fungsi tersebut. Nah, vitamin ini dibedakan menjadi dua kelompok atau dua jenis, yaitu vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Jadi yang vitamin larut lemak itu ADEK gitu ya, biar gampang adik gitu ya. Jadi kalau vitamin larut lemak itu AD, kalau vitamin larut air itu B dan C. Nah, B itu kan ada macam-macam ya, ada B1, B2, B3, B6, B12, folat, biotin gitu. Jadi ngapalinnya gampang ya.
vitamin larut lemak dan larut air. Kenapa sih bedanya tuh apa? Dan konsekuensinya tuh apa sih? Jadi gini, kalau vitamin larut lemak itu nanti disimpannya ya di jaringan-jaringan lemak gitu ya. Kalau vitamin larut air, karena dia larut air, dia disekresikan melalui urin seperti itu. Jadi kalau misalnya kelebihan vitamin larut air gitu nanti akan keluar lewat urin. Sementara kalau vitamin larut lemak nanti akan disimpan di jaringan-jaringan lemak seperti itu. Nah, vitamin ini kalau kekurangan itu namanya avitaminosis. Tapi kalau kelebihan namanya hipervitaminosis. Jadi vitamin ini penting gitu ya, makanya kita kalau bisa nggak kekurangan vitamin gitu ya, atau avitaminosis, tapi jangan juga mengkonsumsi vitamin secara berlebih. Misalnya dari suplemen-suplemen gitu ya, kan suplemen banyak ya, ada nanti vitamin E, vitamin C dan seterusnya. Kalau misalnya yang disekresikan melalui urin itu nanti kalau hipervitaminosis gitu ya, nanti yang kena ginjalnya. Tapi kalau misalnya vitamin larut lemak kelebihan, nanti yang kena hatinya seperti itu. Jadi memang kalau di gizi itu prinsipnya harus seimbang. Jadi nggak lebih nggak kurang gitu ya, harus seimbang atau sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kebutuhannya bisa dilihat di mana? Bisa kita lihat dari AKG atau angka kecukupan gizi. Itu kalian bisa lihat berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan umur seperti itu. Jadi kalian kalau mau tahu berapa sih kebutuhan vitamin saya gitu ya, kalian bisa lihat di AKG gitu ya. Jadi kalau misalnya suplementasi vitamin gitu ya, vitamin C 1000 mg gitu, itu jumlah yang sangat tinggi gitu, karena kebutuhan kita paling 75 sampai 100 tuh. Nah, ini sifat-sifat umum dari kedua jenis vitamin, vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Jadi kalau vitamin larut lemak ya otomatis dia larutnya di lemak dan di pelarut lemak. Kelebihan konsumsi disimpan dalam lemak tubuh. Gejala defisiensinya berkembang lambat gitu ya. Jadi kalau kekurangan vitamin larut lemak itu nggak terlalu kelihatan gitu gejalanya. Lalu tidak harus dikonsumsi setiap hari dan dia mempunyai prekursor atau provitamin. Terus hanya mengandung unsur C, H, dan O, lalu diserap melalui sistem limfe, dan hanya dibutuhkan oleh organisme kompleks. Beberapa jenis bersifat toksik pada jumlah yang relatif rendah. Kemudian vitamin larut air, dia larutnya dalam air, lalu dia nggak bisa disimpan ya, karena di larut air dia langsung disekresikan melalui urin gitu. Gejala defisiensinya cepat, lalu harus sering dikonsumsi gitu ya. Terus umumnya tidak punya prekursor. Prekursor ini tadi kayak misal kalau vitamin larut lemak dari vitamin D gitu ya, dia punya prekursor yang harus diaktifkan oleh matahari seperti itu. Nah, kalau larut air nggak punya prekursor. Lalu vitamin larut air ini mengandung unsur C, H, O, N, S, dan CO gitu ya. Jadi lebih kompleks ya dibandingkan vitamin larut lemak. Kemudian dia diserap melalui vena porta, lalu dibutuhkan oleh organisme sederhana dan kompleks. Jadi nggak cuma organisme kompleks, tapi organisme sederhana juga membutuhkannya. Dan dia bersifat toksik hanya pada megadosis atau dosis tinggi gitu ya. Jadi kalau vitamin larut lemak dia juga bisa bersifat toksik, tapi dia pada dosis yang lebih rendah. Tapi kalau vitamin larut air pada dosis yang tinggi, karena kalau tadi kan nggak disimpan gitu ya, larut air itu nggak disimpan, jadi dia kalau berlebihan bisa langsung dikeluarkan gitu. Tapi kalau dalam mega dosis atau dosis yang terlalu tinggi, dia tetap akan bersifat toksik gitu. Lanjutnya fungsi vitamin itu bisa sebagai membantu metabolisme gitu ya zat-zat gizi lain,
lalu membantu dan mempertahankan fungsi normal alat-alat pencernaan, kemudian membantu mempertahankan tubuh terhadap infeksi gitu ya. Contohnya misal vitamin C gitu ya, itu sering disarankan gitu ya kalau kita sedang sakit gitu ya, atau kekebalan tubuh kita sedang rendah, biasanya kita disarankan untuk meminum vitamin C karena dia bisa mempertahankan tubuh terhadap infeksi. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi kegunaan vitamin. Yang pertama ada flora usus, ada ketersediaan, ada antivitamin, dan pengaruh pengolahan. Jadi kita bahas yang pertama, flora usus. Jadi bakteri yang terdapat di usus itu namanya flora usus gitu ya, atau mikroflora. Itu dapat mensintesis vitamin tertentu sehingga membantu memenuhi kebutuhan tubuh. Contohnya vitamin K, asam nikotinat, riboflavin, asam folat, dan vitamin B12. Jadi ini beberapa contoh vitamin yang bisa disintesis oleh mikroflora. Lalu yang kedua, ketersediaan. Tidak semua vitamin yang dikonsumsi dapat dengan mudah diserap oleh tubuh, gitu ya, karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan vitamin, gitu ya. Lalu ada juga faktor antivitamin. Jadi beberapa senyawa dalam bahan pangan dapat menghambat sintesis vitamin. Terdapat beberapa senyawa yang memiliki struktur mirip vitamin, gitu ya. Jadi dia konsepnya kayak inhibitor di enzim itu ya. Inhibitor di enzim itu kan menyerupai substrat gitu ya. Nah, antivitamin ini juga menyerupai vitamin. Jadi dia akan menghambat pembentukan vitamin. Lalu pengaruh pengolahan. Jadi cara pengolahan dan kondisi lingkungan dapat mempengaruhi kestabilan vitamin sehingga mempengaruhi jumlah dan aktivitasnya. Seperti itu. Nah, yang akan kita bahas di evaluasi nilai gizi pada bahan pangan ini, dalam konteks vitamin kita bahasnya vitamin E sebagai wakil gitu ya dari vitamin larut lemak, dan vitamin C sebagai contoh dari vitamin larut air. Jadi kita bahasnya contohnya aja ya, karena kalau kita bahas satu-satu juga nanti akan terlalu panjang. Nanti kalian bisa membaca juga dari buku yang sudah saya berikan, itu linknya. Itu dia di contohnya juga vitamin E dan C. Kalau kalian mau belajar lebih komprehensif bisa dibaca dari situ gitu ya. Jadi yang pertama vitamin E. Jadi vitamin E ini termasuk vitamin larut lemak gitu ya. Umumnya terdapat dalam bahan pangan berlemak seperti mentega, krim, minyak nabati, lemak, daging, dan ikan gitu. Nah, sifat vitamin larut lemak itu lebih tahan panas dibandingkan vitamin C dan B sehingga dipertahankan dalam pengolahan pangan. Jadi kalau suatu bahan pangan gitu ya mengalami pengolahan panas gitu, nah vitamin E-nya itu masih bisa dipertahankan atau lebih bisa dipertahankan dibandingkan vitamin B dan C yang rentan terhadap suhu tinggi. Kemudian vitamin larut lemak diserap dalam usus bersama-sama dengan lipid. Lalu yang ketiga, tidak dapat dikeluarkan melalui ekskresi urin, tetapi disimpan di dalam jaringan gitu ya, karena dia vitamin larut lemak tadi ya tidak bisa dikeluarkan, dia disimpan di jaringan-jaringan gitu ya, jaringan lemak. Nah, terutama di hati. Nah, kelebihan vitamin larut lemak dapat menyebabkan toksisitas itu yang saya bilang tadi ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi vitamin itu nggak boleh juga dalam jumlah yang tinggi gitu ya, atau dalam dosis yang tinggi lalu setiap hari seperti itu. Kenapa? Ya karena nanti akan terjadi hipervitaminosis yang nanti juga bisa bersifat toksik gitu ya, karena dia nggak bisa dikeluarkan gitu. Nah, ini terutama pada vitamin A dan vitamin D. Nah, vitamin larut lemak ini masing-masing vitaminnya punya defisiensi, sindrom, dan sumbernya gitu ya.
Jadi kita baca dulu. Yang pertama vitamin A itu fungsinya untuk penglihatan, mempertahankan mukus membran, kulit, dan pertumbuhan. Sumbernya dari mana? Dari susu bisa, margarin fortifikasi, mentega, keju, kuning telur, hati, minyak ikan, lalu karoten di wortel, tomat, sayur dan sayur hijau daun. Biasanya kalau vitamin A itu dikorelasikan dengan makanan-makanan gitu ya yang berwarna orange, berwarna merah seperti itu ya. Karena dia mengandung banyak karoten. Lalu kalau defisiensi vitamin A itu dapat mengurangi penglihatan pada malam hari, misal rabun senja gitu ya. Lalu kerusakan kornea dan kurang resisten terhadap infeksi. Dan kelebihannya ini vitamin A disimpan di hati dan dapat terjadi toksisitas gitu ya. Lalu selanjutnya vitamin larut lemak yang kedua kan ADEK ya, yang kedua itu D. Itu fungsinya apa? Meningkatkan penyerapan fosfor dan kalsium ya, sehingga esensial untuk tulang dan gigi gitu ya. Jadi kalau vitamin D ini erat kaitannya dengan kalsium, jadi erat kaitannya dengan pembentukan tulang dan gigi. Sumbernya dari mana? Bisa dari sinar matahari, margarin fortifikasi, minyak ikan, kuning telur, dan sereal fortifikasi. Jadi makanan-makanan ini difortifikasi kenapa sih? Karena vitamin-vitamin tersebut itu penting gitu ya, dan makanan-makanan ini dinilai makanan yang sering dikonsumsi sehingga dia difortifikasi. Harapannya apa? Harapannya pangan yang difortifikasi itu nanti dikonsumsi oleh konsumen sehingga kecukupan vitamin konsumen itu bisa tercapai gitu ya. Kalau yang kita tahu itu misal minyak, jadi minyak itu juga difortifikasi oleh vitamin-vitamin gitu ya. Atau yang lebih umum, misal garam beriodium gitu ya. Garam itu sekarang wajib ya difortifikasi dengan yodium. Untuk apa? Untuk mengurangi prevalensi penyakit gondok gitu ya. Jadi memang fortifikasi itu vehicle-nya atau kendaraannya atau produk pangannya yang untuk difortifikasi itu dipilih produk-produk yang biasanya rutin dikonsumsi atau banyak dikonsumsi seperti itu. Kayak misal garam, itu kan pasti ditambahkan ya di setiap makanan gitu ya untuk memberikan rasa. Nah, makanya dinilai sebagai vehicle yang efektif gitu ya, karena pasti dikonsumsi oleh konsumen gitu. Seperti itu. Jadi kalau di Indonesia itu kan garam difortifikasi, minyak difortifikasi, tepung itu juga difortifikasi gitu ya. Jadi kita punya sumber-sumber gitu ya, sumber-sumber pangan yang sudah terfortifikasi gitu. Jadi untuk mengurangi resiko defisiensi vitamin dan mineral gitu ya. Jadi fortifikasi itu nggak cuma vitamin, tapi bisa juga mineral. Kayak di tepung itu biasanya difortifikasinya sama zat besi seperti itu. Nah, defisiensi vitamin D ini akan mengakibatkan tulang gagal tumbuh dan berkalsifikasi sehingga menyebabkan rickets pada anak dan osteomalacia gitu ya. Jadi ini gangguan pada tulang gitu ya. Kalau di anak namanya rickettsia, kalau di dewasa namanya osteomalacia. Nah, kelebihan vitamin D ini juga bersifat toksik sama seperti vitamin A tadi gitu. Lanjutnya vitamin E, dia berfungsi untuk melindungi membran sel dari kerusakan oksidatif. Sumbernya bisa dari minyak sayur, kacang, sayur, dan sereal. Defisiensinya bisa menyebabkan bayi lahir prematur gitu ya, atau sebelum waktunya. Jadi sebelum dia 9 bulan itu kalau lahir namanya prematur. Kelebihannya belum diketahui ya, dampak kelebihan vitamin E. Lalu yang keempat adalah vitamin K. Dia esensial untuk pembentukan protein dan pembekuan darah. Kemudian sumbernya itu disintesis oleh bakteri usus tadi ya, flora normal. Bisa juga dari sayuran hijau daun. Lalu defisiensinya dapat mengakibatkan waktu pembekuan darah semakin lambat gitu ya. Karena tadi kan dia kan fungsinya untuk pembekuan darah. Nah, kalau defisiensi vitamin K itu pembekuan darah semakin lambat. Jadi misal kalau kena
luka gitu ya, kok darahnya tuh nggak berhenti-berhenti gitu ya, kok mengucur terus gitu. Nah itu mungkin bisa karena defisiensi vitamin K. Nah kelebihan vitamin K ini juga belum diketahui apakah bersifat toksik atau tidak. Nah sebagian vitamin larut lemak ini diserap bersama lipida yang lain. Penyerapannya membutuhkan cairan empedu dan cairan pankreas. Vitamin larut lemak diangkut ke hati melalui sistem limfe sebagai bagian dari lipoprotein dan disimpan di berbagai jaringan tubuh dan biasanya tidak diekskresikan melalui urin. Nah, vitamin E ini berfungsi sebagai antioksidan pada lapisan lipid membran sel. Lalu terdapat kecenderungan dengan semakin tingginya konsumsi vitamin E akan mengurangi terjadinya penyakit kardiovaskuler. Jadi beberapa penelitian itu ada menghubungkan misal vitamin E dengan kardiovaskuler, misal nanti vitamin E dengan kanker kayak gitu ya. Jadi ada peluang gitu ya kalau misalnya konsumsi vitamin E yang baik gitu akan mengurangi penyakit kardiovaskuler. Lalu daya tahan vitamin E terhadap panas cukup baik sehingga kehilangan vitamin ini selama pengolahan sangat kecil gitu ya. Tadi kan vitamin larut lemak itu lebih tahan panas dibandingkan vitamin larut air. Kemudian vitamin ini itu mudah teroksidasi sehingga desain kemasan penting untuk melindungi produk selama penyimpanan agar tidak mudah kontak dengan udara bebas. Jadi dia memang lebih tahan panas tapi dia mudah teroksidasi. Oleh karena itu desain kemasan harus baik. Misal kalau suplemen gitu ya biasanya kan dikemas dalam botol yang buram gitu ya atau botol coklat. Nah itu ada tujuannya apa biar dia tidak mudah gitu teroksidasi gitu. Atau misal dia kemasannya itu kemasan yang vakum misal seperti itu, atau kemasan yang double gitu ya, double layer, jadi dia tidak mudah kontak dengan udara bebas. Selanjutnya vitamer. Jadi vitamin E ini meliputi 8 komponen atau yang disebut vitamer yang disintesis oleh tumbuhan. Nah, komponen ini terbagi menjadi dua kelas, yaitu tokoferol dan tokotrienol. Jadi kalau tokoferol itu yang rantai jenuh, kalau tokotrienol rantai tidak jenuh. Nah, masing-masing kelas vitamin E ini terdiri dari 4 vitamer gitu ya. Tadi kan ada 8 terbagi menjadi dua kelas. Jadi masing-masing kelas itu 4. Yang beda-beda nih jumlah dan lokasi gugus metil pada cincin kromanol atau kroman. Nah, vitamer pada kedua kelas terbagi menjadi alfa, beta, gamma, dan delta. Jadi tadi ada 8 vitamer terbagi menjadi dua kelas, masing-masing kelas 4 vitamer, dan 4 vitamer itu tuh ada yang alfa, beta, gamma, dan delta. Vitamin E ini ditemukan pada pangan nabati dan hewani. Kandungan vitamin E pada bahan pangan berhubungan dengan keberadaan asam lemak jenuh ganda atau BUFA polyunsaturated fatty acid. Nah, tokoferol ini banyak ditemukan di sayuran hijau daun, sedangkan kalau tokotrienol pada kacang-kacangan dan serealia. Lalu penentuan kandungan vitamin E pada bahan pangan itu bisa dengan beberapa metode, yaitu metodenya kalorimeter, spektrofotometer, TLC atau thin layer chromatography, ada GLC atau gas liquid chromatography. Nah ini untuk tahapan-tahapannya kalian bisa baca di buku ya, yang kemarin saya share linknya itu ya. Bisa dibaca di situ seperti bahan-bahan yang dibutuhkan lalu tahapan-tahapannya. Nah, selain penentuan kadar vitamin E pada bahan pangan, kadar vitamin E juga bisa ditentukan dalam tubuh. Jadi misal kita mau lihat kecukupan vitamin E kita gitu ya, nah itu bisa diukur melalui platelet, eritrosit, dan jaringan adiposa gitu. Nah, ini bagian kedua kita akan bahas tentang vitamin C. Jadi tadi vitamin E merupakan contoh dari vitamin larut lemaknya. Nah, sekarang vitamin C contoh dari vitamin larut air. Gitu.
gitu ya. Jadi sebagian besar vitamin larut air merupakan komponen enzim dan banyak terlibat dalam membantu metabolisme energi. Jadi dia vitamin larut air ini banyak berfungsi sebagai koenzim itu ya. Jadi koenzim yang berperan dalam proses-proses metabolisme. Nah, vitamin larut air biasanya tidak simpan di tubuh, namun disekresikan melalui urin gitu ya, beda sama vitamin larut lemak itu disimpan di tubuh. Oleh karena itu, vitamin larut air harus dikonsumsi setiap hari untuk mencegah kekurangan yang dapat mengganggu fungsi tubuh normal ya, karena dia nggak disimpan gitu ya, maka harus dikonsumsinya lebih rutin karena tadi dia nggak disimpan, dia disekresikan gitu ya. Jadi kalau konsumsinya lebih dari kebutuhannya, ya sisanya nanti disekresikan. Oleh karena itu nggak ada simpanan kan, nah makanya konsumsinya harus rutin. Nah, vitamin C ini disebut juga sebagai asam askorbat atau askorbat. Jadi jangan bingung ya kalau ada yang bilang asam askorbat gitu. Nah, itu nama lain dari vitamin C. Nah, ini contoh-contoh vitamin larut air beserta fungsi dan sumbernya. Jadi kalau vitamin C itu mencegah infeksi, pembentukan jaringan pengikat, membantu proses penyembuhan, mempertahankan elastisitas dan kekuatan pembuluh darah. Sumbernya bisa dari jeruk, tomat, cabai, brokoli, kentang, lada. Lalu kalau vitamin B ada B1, B2, niacin, B6 dan seterusnya gitu ya. B1 itu fungsinya untuk perubahan glukosa menjadi energi, mencegah iritabilitas syaraf dan meningkatkan selera makan. Sumbernya bisa dari sereal utuh atau sereal fortifikasi, hati, kamir, kacang, dan gandum. Kalau B2 ini untuk transport hidrogen dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, dan untuk mempertahankan kesehatan kulit. Sumbernya hati, sayur hijau, susu, keju, telur, ikan, sereal. Lalu ada juga niacin, fungsinya untuk transport hidrogen, untuk mempertahankan jaringan tubuh, penghasil energi, pemanfaatan karbohidrat, pembentukan lemak, dan respirasi jaringan. Sumbernya bisa dari kamir, hati, ginjal, telur, ikan, dan gandum. Lalu B6 untuk metabolisme asam amino dan karbohidrat, sumbernya kamir, gandum, hati, ginjal, daging, dan sayuran. Lalu ada juga asam pantotena, dia untuk pemecahan dan sintesis karbohidrat, lemak, protein, dan pembentukan hormon adrenal. Sumbernya hati, ginjal, susu, kamir, sereal, roti, dan sayuran hijau. Selanjutnya ada asam folat, fungsinya untuk produksi DNA, RNA, dan sel darah merah normal. Sumbernya hati, kacang, sayur hijau, jus jeruk. Lalu ada B12 untuk produksi sel darah merah dan pertumbuhan normal. Sumbernya daging, hati, telur, susu. Nah, ini penjelasan tentang vitamin C. Jadi, vitamin C itu adalah bentuknya kristal putih yang mudah larut dalam air. Dalam keadaan kering, vitamin C cenderung stabil. Kalau dalam keadaan larut, vitamin C mudah rusak karena bersentuhan dengan udara. Jadi bisa teroksidasi, terutama bila terkena panas. Oksidasi dipercepat dengan adanya tembaga dan besi. Lalu vitamin C tidak stabil dalam larutan alkali, tetapi cukup stabil dalam larutan asam. Jadi kalau ini saya boleh sebut merek, misal Oronamin C gitu ya, itu kan suplemen vitamin C gitu ya, itu kan dia berarti dalam keadaan larut gitu ya, jadi akan mudah teroksidasi, terutama bila terkena panas gitu. Panas bisa dari sinar matahari gitu ya, makanya Oronamin C itu kalau kalian lihat botolnya coklat gitu ya, karena ya itu untuk meminimalisir cahaya matahari seperti itu. Lalu kalau suplemen vitamin C dalam bentuk kering, misal tablet gitu ya, tablet hisap gitu, atau
misal kapsul gitu ya, itu akan lebih stabil dibandingkan yang dalam bentuk larut seperti itu. Selanjutnya, metabolisme vitamin C. Jadi vitamin C mudah diserap secara aktif atau mungkin pula diserap secara difusi pada bagian atas usus halus, lalu masuk ke peredaran darah melalui vena porta. Difusi sederhana atau dengan mediator, sedikit terjadi di mulut dan di lambung. Jadi karena dia larut air itu ya, jadi dia bisa difusi gitu, lalu langsung ke peredaran darah. Sumber dan kecukupan vitamin C. Jadi vitamin C ini bisa kita dapatkan biasanya dari pangan nabati, terutama sayuran dan buah-buahan. Jadi kalau yang kita tahu dari jeruk gitu ya, biasanya itu tinggi vitamin C seperti itu. Jadi kalau vitamin memang biasanya dari sayuran dan buah-buahan. Lalu kecukupan gizi vitamin C ini beda-beda ya, tergantung jenis kelamin dan usia. Jadi kalau untuk wanita dewasa biasanya 75 mg per hari, kalau pria dewasa 90 mg per hari. Nah, kalau untuk wanita hamil dan ibu menyusui itu ada tambahannya. Tambahannya untuk wanita hamil tuh 10 mg per hari. Jadi kalau misalnya kalau wanita dewasa 75, jadi kalau untuk wanita hamil jadi 85. Kalau untuk ibu menyusui ada tambahannya 25 seperti itu. Jadi dari yang 75 tambah 25 jadi 100 gitu ya. Jadi memang tergantung kondisi fisiologis dari individunya. Selanjutnya defisiensi vitamin C gitu ya. Tadi kan vitamin C dibutuhkan ya oleh tubuh. Nah, kalau terjadi defisiensi atau kekurangan itu akan mengakibatkan beberapa penyakit gitu ya, seperti scurvy itu sariawan, lelah, lemah, nafas pendek, kejang otot, tulang, otot dan persendian sakit gitu ya, kurang selera makan, kulit jadi kering, kasar, gatal, warna merah kebiruan di bawah kulit, pendarahan gusi, kedudukan gigi menjadi longgar, mulut dan mata kering, dan kerontokan rambut. Jadi banyak ya gejala-gejala dari defisiensi vitamin C. Jadi kalau ini munculnya nggak berbarengan gitu. Jadi bisa kok aku sariawan gitu ya. Oh mungkin aku lagi kurang vitamin C gitu. Jadi segeralah konsumsi vitamin C gitu. Jadi nggak langsung muncul semua gitu ya gejalanya, bisa berupa salah satu atau salah dua atau beberapa dari yang ada di slide ini. Nah, ini hubungan vitamin C dan penyakit. Pertama, vitamin C dan flu. Jadi vitamin C ini dapat mencegah dan mengobati flu, lalu meminimalkan efek inflamasi dan menurunkan keparahan dari flu gitu ya. Jadi makanya kalau kalian agak nggak enak badan gitu, lebih baik lah segera mengkonsumsi vitamin C karena dia bisa mengobati, bisa meringankan gitu ya. Lalu selanjutnya kanker gitu ya. Vitamin C mempunyai efek perlindungan terhadap kanker rongga mulut, faring, esofagus, dan lambung. Perlindungannya tuh gimana sih mekanismenya? Jadi vitamin C ini berperan sebagai antioksidan yang dapat mendetoksifikasi senyawa karsinogenik gitu ya, atau menghambat proses karsinogenik. Lalu yang ketiga, penyakit kardiovaskuler. Jadi vitamin C mempunyai efek perlindungan terhadap fungsi jantung dan kematian akibat penyakit kardiovaskuler. Jadi ada penelitian yang menyebutkan kalau konsumsi vitamin C yang rendah itu berhubungan dengan kadar LDL yang tinggi gitu ya. Jadi kalau LDL tinggi itu kan nggak baik ya nanti karena dapat berhubungan dengan penyakit kardiovaskuler gitu. Jadi ternyata vitamin C ini manfaatnya banyak gitu ya, untuk mencegah flu, untuk meminimalkan resiko kanker, lalu untuk perlindungan terhadap fungsi jantung juga. Lalu interaksinya gimana sih? Jadi maksudnya ini gimana? Jadi interaksi itu kalau misalnya ada zat lain gitu ya,
yang berinteraksi dengan vitamin C itu nanti akan berinteraksi secara positif atau negatif sih gitu. Nah, yang pertama zat besi. Jadi kalau vitamin C ini akan membantu penyerapan dan distribusi zat besi dalam tubuh. Jadi asam ascorbat ini meningkatkan penyerapan intestinal dengan mereduksi feri menjadi fero. Jadi nanti akan lebih mudah diserap gitu ya. Nah, contohnya gimana? Contohnya kayaknya saya pernah membahas ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi mengkonsumsi makanan yang tinggi besi, misal daging, misal hati, misal sayuran hijau gitu ya, ya lebih baik dibarengi dengan konsumsi makanan atau minuman yang mengandung vitamin C. Kenapa? Karena akan membantu penyerapannya seperti itu. Jadi misal kalau makan bakso gitu ya, kalian ya minumnya es jeruk gitu ya, karena membantu daripada kalian minumnya es teh gitu, karena taninnya itu nanti yang akan menghambat penyerapan besi seperti itu. Nah, kenapa juga es jeruk gitu ya, bukan jeruk anget? Karena tadi ya vitamin C itu dia rentan terhadap suhu tinggi gitu ya. Jadi kalau jeruk anget ya takutnya vitamin C-nya juga sudah rusak gitu. Jadi ada seninya ya dalam memilih makanan gitu ya. Walaupun yang terbaru gitu ya, penelitian ada yang bilang itu tidak berkolerasi secara signifikan gitu ya. Tapi ya kita lebih baik mencegah hal yang buruk gitu ya dengan hal yang lebih baik gitulah. Maksudnya daripada kalian mengkonsumsi misal makanan yang tinggi zat besi tapi ternyata nggak bisa diserap gitu ya. Jadi mending kalian mengkonsumsi minuman atau makanan yang bisa membantu penyerapan zat besi gitu. Selanjutnya timah. Nah, kalau asam ascorbat ini juga meningkatkan penyerapan dan ekskresi logam berat atau timah dari tubuh dengan melakukan pengkelatan. Lalu kalau untuk tembaga, ini vitamin C menurunkan penyerapan tembaga oleh usus halus. Jadi ini berkebalikan ya dengan besi dan timah. Lalu kalau interaksi dengan folat, ini asam ascorbat dibutuhkan untuk metabolisme folat. Jadi ini saling menguntungkan gitu ya. Lalu kalau interaksi dengan vitamin B12, vitamin C dengan dosis lebih dari atau sama dengan 500 mg yang dikonsumsi bersamaan dengan vitamin B12 dapat merusak vitamin B12 tersebut sehingga mengurangi penyerapan gitu ya. Jadi interaksi ini ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif gitu ya. Kalau untuk zat besi dan timah, vitamin C ini membantu gitu ya, folat juga. Tapi kalau untuk tembaga dan vitamin B12 ini interaksinya negatif gitu ya. Jadi kalau B12 dikonsumsi dengan vitamin C dengan dosis yang tinggi itu ternyata akan merusak vitamin B12-nya gitu. Nah, penentuan kadar vitamin C dalam bahan pangan itu dapat menggunakan metode oksidimetri 1 dan total asam ascorbat. Ini juga tahapan-tahapannya, komponen-komponennya, bahan-bahannya bisa kalian baca ya di buku kemarin ya, evaluasi nilai gizi pangan itu ya. Nah, kalau penentuan kadar vitamin C dalam tubuh itu bisa diukur dalam darah, serum atau plasma gitu ya. Metode pengukuran kadar atau level vitamin C dalam plasma biasanya lebih baik nih daripada pengukuran kadar vitamin C darah. Nah, kalau kadar vitamin C pada sel darah putih itu merupakan pengukuran yang terbaik ya, karena mencerminkan kadar vitamin C dalam tubuh. Namun pengukurannya ini sulit gitu ya secara teknis. Nah, makanya ya yang paling sering itu yang pengukuran vitamin C dengan plasma darah gitu ya. Itu yang paling sering karena secara teknis tidak sulit dan dia lebih baik daripada yang di darah, lebih baik diukurnya di plasma darahnya gitu.
Nah, level vitamin C dalam plasma darah itu dikatakan cukup apabila kadarnya 0,4 sampai 0,99 mg per desiliter gitu ya. Jadi sama tadi ya seperti vitamin E itu diukurnya bisa di pangan, bisa di tubuh. Nah, vitamin C pun juga seperti itu. Jadi kenapa sih butuh diukur kadar vitamin C dalam tubuh? Ya karena misal untuk menentukan apakah status vitamin C kita dalam tubuh itu cukup atau kurang, seperti itu. Nah, sekian pembahasan kita mengenai evaluasi nilai gizi vitamin ya. Tadi kita sudah bahas di vitamin larut lemak, contohnya vitamin E, dan vitamin larut air, contohnya vitamin C. Seperti itu. Terima kasih. Silahkan dibaca lagi, direview lagi. Bisa juga baca dari bukunya ya, agar lebih lengkap pengetahuannya gitu. Terima kasih, sampai bertemu lagi.